selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-23. Namun yang menjadi penekanan dalam perenungan kita pada saat ini, saya mengambil dua ayat, yaitu dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Saya bacakan bagi kita sekalian. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka, selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita tentu mengenal dan memahami bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Kemudian bangsa Israel, mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Bangsa Israel adalah bangsa yang selalu mendapatkan belas kasihan. Namun, melalui bangsa inilah Allah memperingati manusia, terkhususnya umatnya, di mana ketidaksetiaan mendatangkan murka Allah. Maka melalui bangsa Israel, Allah menghukum umat yang tidak setia. Kehidupan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua sampai tiba dalam tanah perjanjian. Kemudian dilanjutkan oleh hakim-hakim. Kematian Yosua pada saat itu menjadi acuan dalam kehidupan orang Israel untuk kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah. Malah pada ayat 19 yang sudah kita baca tadi, mereka dikatakan lebih jahat dari nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan mereka inilah yang sering membangkitkan murka Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, yang tentunya mereka sering sekali mendapatkan kehancuran dan penderitaan. Namun kembali lagi Allah tetap mengasihi mereka dan menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membandingkan atau kita mau merefleksikan pada kehidupan kita masa kini, tentu bagian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sangatlah realistis yang perlu kita pahami dan kita renungkan bersama. Tentu bagi saya dan bagi kita sekalian. Mengapa demikian? Karena kadangkala sikap hidup yang kita jalani sampai pada saat ini sering atau mungkin cenderung di dalam ketidaksetiaan. Mengapa demikian? Jika ada yang bertanya, setiakah kita kepada Tuhan? Tentu dengan tegas kita menjawab, kita adalah orang yang setia. Namun itu bisa berbanding terbalik dengan sikap hidup kita. Karena kita masih sering mengutamakan atau memprioritaskan keinginan daging kita di dalam kehidupan ini. Dan kadangkala kehidupan rohani kita masih sangat rendah dan jauh dari kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam firman Tuhan, dalam bagian pembacaan firman Tuhan, bangsa Israel lebih jelas menggambarkan bagaimana sikap hidup mereka memberontak terhadap Allah. Sikap hidup mereka yang tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah Allah lain, mereka berbuat jahat, dan masih banyak lagi.
yang tentunya ini pasti mendatangkan murka Allah. Kita pun juga mungkin bisa mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak memiliki belas kasih, ketika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, ketika kita tidak berpengharapan, ketika kita masih sulit menanggalkan hidup kita yang lama, atau kita lebih cinta terhadap dunia ini. Dan masih banyak lagi sikap-sikap hidup kita yang bertolak belakang dengan pernyataan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan pernah kita mencobai Allah. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan pernah membangunkan harimau yang tertidur jika tidak ingin menjadi mangsanya. Maka jangan pernah mencobai Allah melalui sikap hidup kita yang tidak taat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari melalui firman Tuhan kita renungkan, kita berbenah diri, memperbaiki kehidupan kita, meminta tuntunan Tuhan bagaimana kehendaknya di dalam diri kita, sehingga bukan murka, bukan kutuk yang mendatangi kita, melainkan berkat yang melimpah yang menguasai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan malam pada hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kembali diingatkan, diajarkan untuk terus memahami bagaimana kehidupan kami. Kami dituntut untuk terus setia dan tidak mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan ini. Jadikan kami umat yang setia, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, sehingga firman Tuhan yang berkuasa, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih, dan hidup taat di dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan istirahat malam kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.